Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Ari Wulan, membahas serba-serbi pembelajaran matematika cara daring. Anak-anak, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini anak-anak kita akan belajar bersama tentang persamaan kuadrat. Sudah memasuki KD 3.2 ya. Yuk kita simak bersama-sama. Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2. Jadi pangkat tertinggi dari variabel itu maksimal dari 2. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Di mana A dan B itu koefisien. A itu koefisien dari X kuadrat, B itu adalah koefisien dari X, di mana A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian X itu adalah variabel. X ini bisa diganti P, bisa diganti M. Kemudian C ini adalah merupakan konstanta. Berikut beberapa contoh dari persamaan kuadrat. Yang pertama, X kuadrat plus 3X negatif 7 sama dengan 0. Di sini nilai A-nya adalah 1, B-nya 3, C-nya negatif 7. Ini C konstanta. Karena lengkap semua, berarti ini namanya persamaan kuadrat biasa karena A-nya nilainya 1, sama dengan 1. Kemudian contoh yang kedua, 3X kuadrat negatif 5X plus 8 sama dengan 0. Nilai A-nya koefisien dari X kuadrat adalah 3, nilai B-nya adalah negatif 5, nilai C-nya adalah 8. Karena lengkap semua, A, B, C lengkap, dan A-nya itu tidak sama dengan 1, namanya persamaan kuadrat rasional. Kemudian yang ketiga, 2X kuadrat negatif 10X sama dengan 0. Di sini nilai A-nya adalah 2 dan nilai B-nya adalah negatif 10. C-nya 0 tidak ada. Sehingga karena C-nya sama dengan 0 namanya persamaan kuadrat tak lengkap. Kemudian yang contoh keempat, X kuadrat negatif 9 sama dengan 0. Di sini nilai A-nya adalah 1 dan B-nya adalah 0, C-nya negatif 9. Karena nilai koefisien B itu tidak ada sama dengan 0, berarti namanya persamaan kuadrat murni. Kita masuk ke materi, yaitu menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Ada 3 cara memfaktorkan, melengkapi kuadrat sempurna, dan dengan rumus. Kita pakai yang pertama adalah dengan memfaktorkan. Menyelesaikan persamaan kuadrat itu penyelesaiannya disebut juga sebagai akar. Bagaimana caranya dengan memfaktorkan? Kita bahas bersama. Bentuk yang pertama yaitu AX kuadrat plus BX sama dengan 0. AX kuadrat plus BX sama dengan 0. Di sini persamaan kuadrat tak lengkap. Contohnya adalah 4X kuadrat negatif 6X sama dengan 0. Masing-masing suku kita perfaktor ya anak-anak. Nah, ini ada 2 suku. 4X kuadrat suku pertama, negatif 6X suku kedua. Ini kita pohon faktor biasa. 4 yaitu 22X kuadrat XX. Kemudian 6X, 6 itu adalah 2, 3. Dengan X itu juga tetap X. Dari sini kita bisa melihat, oh ternyata dari 2 suku itu ada faktor yang sama. Yang faktor yang sama kita lingkari. Itu 2, di sini ada. Apalagi yang sama? X, di sini X. Lah yang kita lingkari ini kita tulis sekali saja. 2X. Sisanya yang tidak dilingkari kita tulis di dalam kurung. 2X negatif 3. Sama dengan 0. Sehingga hasilnya 2X sama dengan 0 atau X 2X negatif 3 sama dengan 0. Sebelah kiri dulu 2X sama dengan 0 berarti X sama dengan 0 per 2.
Hasilnya X sama dengan 0. Di sini 2X negatif 3 sama dengan 0. Negatif 3-nya ini pindah ruas ke kanan, jadinya 2X sama dengan 0 ditambah 3. 0 ditambah 3 hasilnya 3, berarti 2X sama dengan 3. Berarti X sama dengan 3/2. Sudah jelas? Jadi, akar persamaan kuadrat 4X kuadrat negatif 6X adalah 0 atau 3/2. Sudah jelas ya anak-anak? Lebih jelasnya yuk kita perhatikan contoh yang kedua. Masih bentuk AX kuadrat plus BX sama dengan 0. Yaitu 6X kuadrat plus 10X sama dengan 0. Kita faktorkan masing-masing suku. 6 tadi 2 dan 3. X kuadrat XX. Kemudian 10, 2, 5X. Kita tulis X. Kita lingkari yang sama. Yaitu 2, 2. X, kita tulis duluan 2X. Sisanya yang tidak dilingkari ditulis di dalam kurung. 3X plus 5 sama dengan 0. Sehingga bentuknya 2X sama dengan 0 atau 3X plus 5 sama dengan 0. 2X sama dengan 0 berarti X sama dengan 0/2. Hasilnya X sama dengan 0. 3X plus 5 sama dengan 0. 5-nya ini pindah ruas ke kanan. Sehingga 3X sama dengan 0 dikurangi 5. Berarti 3X sama dengan 0 kurangi 5 negatif 5. Sehingga X-nya adalah negatif 5/3. Hasilnya negatif 5/3. Sehingga akar dari persamaan kuadrat 6X kuadrat plus 10X sama dengan 0 adalah 0 atau negatif 5/3. Sudah jelas ya? Kalau sudah, kita lanjut ke bentuk berikutnya, yaitu persamaan kuadrat murni. AX kuadrat plus C sama dengan 0. Itu contohnya 16X kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0. Sama juga langkahnya. Kita pohon faktor masing-masing suku 16. 2, 4 langsung ya, 4. Di sini X adalah X. Tanda min itu kita tulis plus min. 25 di pohon faktor 55. Kedua suku tidak ada faktor yang sama. Berarti kita pilah itu jadikan 2 bagian. Yang pertama yang kita lingkari. Yang 4X. Di sini yang kita lingkari X. Tandanya yang kita lingkari adalah plus. 25 yang kita lingkari 5. Kita tulis terlebih dahulu yaitu 4X plus 5. Dan 4X plus 5. Kita tulis yang dilingkari di sini bagian pertama. Bagian kedua adalah 4X negatif 5. Yang tidak dilingkari kita bagian kedua sama dengan 0. Berarti 4X plus 5 sama dengan 0 atau 4X min 5 sama dengan 0. 4X plus 5 sama dengan 0, 5-nya di sini pindah ruas menjadi negatif 5. 4X sama dengan 0 kurangi 5. 0 kurangi 5 hasilnya negatif 5, berarti ditulis 4X sama dengan negatif 5. Sehingga X sama dengan negatif 5/4. Hasilnya negatif 5/4. Di sini 4X kurangi 5, 4X sama dengan 0 tambah 5. Berarti 4X sama dengan 5. X sama dengan 5/4. Sehingga akar persamaan kuadrat 16X kuadrat negatif 25 sama dengan 0 adalah negatif 5/4 atau 5/4. Sudah ya? Jelas? Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Contoh masih persamaan kuadrat murni. 8X kuadrat negatif 18 sama dengan 0. Kita pohon faktor 8. 24 masih bisa di sudah 22 X kuadrat XX negatif plus min 18 2 9 9 33. Ada faktor yang sama dikeluarkan dulu, dilingkari dulu faktor yang sama. 2 kita sendirikan dulu. Kemudian dipilah jadi 2. Dipilih di sini 2, di sini X,
tandanya plus, di sini 3. Berarti kita nulisnya 2 dulu yang sama. Yang dipilah jadi satu bagian dalam kurung 2x plus 3. Kemudian 2x min 3 yang tidak dilingkari. Sama dengan 0. Berarti 2x plus 3 sama dengan 0 atau 2x negatif 3 sama dengan 0. 2x plus 3 sama dengan 0 bisa ditulis 2x sama dengan 0 kurangi 3. Plus 3 pindah ruas jadi negatif 3. Berarti 2x sama dengan 0 kurangi 3 negatif 3. Sehingga x sama dengan negatif 3 per 2 sama dengan negatif 3 per 2. Yang sebelah kanan 2x negatif 3, negatif 3-nya pindah ruas jadi 2x sama dengan 0 ditambah 3. 0 ditambah 3 hasilnya 3 ditulis 2x sama dengan 3. Sehingga x sama dengan 3 per 2. Jadi akar persamaan kuadrat 8x kuadrat negatif 18 sama dengan 0 adalah negatif 3 per 2 atau 3 per 2. Cukup sekian anak-anak untuk pemfaktoran persamaan kuadrat part 1. Pertemuan pertama ya. Nanti kita lanjut part 2. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini ya anak-anak. Terima kasih. Semoga sedikit ilmu ini bermanfaat bagi kalian. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.